bersyukur lagi kita boleh ada di dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Baik, kita berdoa sebelum kita akan menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini. Tuhan Yesus berkati kami semua dan kami tahu firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Karena kami memiliki juga Allah yang hidup, yang sudah bangkit dan sudah berkuasa atas maut. Dan kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, yang terus memberkati kami, terus melawat kami, memimpin kami, dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini, di mana Tuhan juga boleh memberkati kami melalui firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu di dalam menyampaikannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Ya, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang juga boleh terus juga memberkati kita, menolong kita sehingga saat ini. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita. Saya mengajak kita memperhatikan satu firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 9 ayat 14. Di bawah satu tema His Blood My Life, ya, darahnya memberikan kehidupan, dan saya ingin kita memperhatikan firman Tuhan ini sebagai dasar dalam tema besar rangkaian Paskah pada tahun ini. Ibrani 9 ayat 14, saya membacakannya dan kita bisa mengikuti di dalam hati. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia bukan saja yang membaca, namun yang merenungkannya serta melakukannya. Saudara, saya dalam per 3 bulan saya rutin donor darah, ya, karena memang saya ingin sehat juga ya, sehingga ada pergantian darah terus. Tapi ada beberapa kali saya satu peristiwa saya mempersembahkan oleh karena ada beberapa yang memang membutuhkan darah, ya, membutuhkan darah, ya. Pada waktu itu saya dimintain tolong, Lause, ini orang tua saya lagi butuh, begitu ya. Saya mempersembahkan darah dan donorkan. Tapi saudara-saudara, dalam beberapa hari kemudian ibu ini meninggal. Jadi kesalahannya enggak tahu di mana saudara-saudara, ya. Apakah memang waktu Tuhan untuk ibu ini, ya. Saudara-saudara, inilah yang pada akhirnya kita akan melihat di sini bahwa saya manusia tidak akan bisa memberikan satu kehidupan, begitu loh, ya. Dan juga darah kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi ini sangat menolong dari segi kesehatan kita dan bahkan juga bisa memberkati orang lain. Tetapi ada juga beberapa peristiwa yang juga khususnya di Bali, ada keluarga jemaat juga yang membutuhkan juga, ya puji Tuhan mereka sudah boleh ditolong juga, dan juga mereka butuh darah juga. Saudara-saudara, tapi kalau kita melihat di dalam tema yang ada, darahnya yang memberikan kehidupan, ini berbeda sekali. Darah Kristus, ya. Darah Kristus yang akan kita bahas di sini adalah merupakan satu darah yang kekal, yang memberikan kehidupan bagi kita. Saudara, berbicara masalah darah adalah satu pembahasan yang sangat penting di dalam firman Tuhan. Ya, seringkali darah adalah merupakan satu gambaran simbolis dari pembasuhan dosa manusia. Darah juga ada hal lain, adalah sebagai alat pembenaran. Darah juga sebagai alat, sebagai jembatan untuk menuju kepada Allah. Dan juga darah juga sebagai satu perjanjian yang kekal. Dan bahkan darah juga seringkali dipakai juga di dalam mengusir kuasa kegelapan. Oleh karena kita tahu darah Kristus itu berkuasa. Ya, kalau kita lihat dalam pelayanan okultisme, penengkingan orang-orang yang kerasukan, darah Yesus, begitu ya.
Kita tahu dengan darah Yesus itu iblis dikalahkan. Saudara-saudara, pentingnya darah seperti satu nyawa, ya, satu kehidupan. Saya akan melihat di sini ada beberapa peristiwa yang menjelaskan dalam peristiwa betapa pentingnya darah itu. Kita melihat pertama, yaitu peristiwa Adam dan Hawa di Taman Getsemani. Pada waktu dia jatuh di dalam dosa, saya seringkali menjelaskan akan hal ini. Mulai di situ dia jatuh di dalam dosa, dia tidak bisa lagi hubungan dengan Allah terganggu. Ya, mereka merasa malu, mereka bersembunyi, mereka menutupi dengan daun. Tetapi pada waktu itu Allah memberikan kulit binatang kepada mereka. Nah, kulit binatang ini pada akhirnya kita melihat bahwa berarti ada binatang yang dikorbankan untuk menutupi malunya mereka. Berarti ada binatang. Tindakan Allah ini menjelaskan bagaimana Allah masih mengampuni mereka. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi satu gambaran terus-menerus sampai pada akhirnya di dalam ibadah-ibadah di bait Allah, ya, pengampunan dosa harus ada binatang yang dikorbankan. Ada domba yang tidak bercacat. Dan bagi yang tidak mampu mereka mempersembahkan burung tekukur. Dan dipotong, disembelih, darah tercurah, baru ada pengampunan dosa. Saudara-saudara, ini penjelasan bagaimana darah begitu penting. Sehingga dengan adanya tercurahnya darah ada pengampunan. Yang kedua, coba perhatikan di sini masalah darah yang seperti satu nyawa kehidupan daripada seseorang. Peristiwa Kain dan Habel. Peristiwa Kain dan Habel, kalau saudara lihat ya, oleh karena iri ya, akhirnya adiknya si Habel dibawa di padang, dibunuh. Langsung Tuhan bilang begini, Kain, mana adikmu? Langsung dia bilang, memangnya saya ini penjaga adikku, bilang begitu. Kain, darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Darah adikmu berteriak kepadaku. Saudara-saudara, perhatikan di sini gambaran bagaimana darah merupakan satu nyawa dari kehidupan seseorang. Peristiwa Abraham. Abraham juga merupakan satu tokoh yang dimana dia sering mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Sebagai korban syukur, sebagai korban penghapusan dosa, dan sebagai korban perjanjian. Sampai pada satu titik Tuhan menguji imannya. Dia disuruh untuk mempersembahkan anak semata wayangnya. Saudara, perhatikan di sini. Betapa pentingnya darah itu. Yang kedua, Musa dan bangsa Israel. Nah, ini saya yakin kita semua sudah tahu. Mulai dari sekolah minggu, ya, mulai dari kita mendengarkan cerita sekolah minggu tentang bagaimana khususnya waktu mereka di Mesir, ya, tulah ke-10 kematian anak sulung. Nah, inilah yang pada waktu itu malaikat maut melewati perkampungan Mesir dan mereka akan mengambil nyawa anak-anak sulung. Tetapi setiap pintu yang diolesi oleh darah anak domba, setiap pintu yang diolesi oleh darah anak domba dilewati. Saudara, disinilah yang pada akhirnya di dalam bahasa Ibrani dilewati, ya, pasyah, ya, dalam bahasa Ibraninya. Sehingga dijadikan satu dalam bahasa Latin juga Paskah, ya, dan juga Inggris sekarang jadi menjadi Passover gitu. Sehingga artinya dilewati. Tidak ada kematian. Tidak ada kematian anak sulung. Dan inilah yang pada akhirnya kita melihat gambaran ini dengan adanya darah, kita yang seharusnya mati oleh dosa, tidak dihukum oleh Tuhan. Peristiwa Adam dan Hawa yang tadi juga kita lihat, oleh karena ada darah binatang, kulit binatang ini untuk juga melindungi dan menutupi malunya mereka, ada pengampunan dari Tuhan. Saudara, masih banyak hal yang kita melihat bagaimana pentingnya darah di dalam penjelasan di firman Tuhan. Sampai dalam pernikahan-pernikahan pun perhatikan di sini ya. Jadi
seperti satu perjanjian darah antara pasangan suami istri yang dipersatukan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan selain daripada kematian. Covenant, perjanjian darah yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu semua digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang sebagai gambaran dia anak domba Allah yang tidak bercacat. Makanya firman Tuhan bilang dia mati untuk satu kali dan selamanya. Sehingga kita tidak perlu lagi saudara-saudara datang ke gereja mempersembahkan binatang, ya, motong binatang sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Saat ini kita datang duduk manis di gereja, beribadah. Pada saat hamba Tuhan memimpin pengakuan dosa, Tuhan ampuni. Pengakuan Tuhan dan juga pengampunan Tuhan berikan. Tapi terkadang saudara-saudara, saking terlalu beranugerahnya luar biasa Tuhan kepada kita. Kadang-kadang kita meremehkan pengampunan Tuhan ini. Sampai sekarang udahlah gampang kita buat dosa. Nanti hari Minggu kan kita bisa datang ke gereja minta pengampunan Tuhan lagi. Saudara-saudara, kita pada akhirnya menganggap remeh pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus di dunia yang paling utama adalah dengan kematiannya. Menyelamatkan kita manusia yang seharusnya dihukum. Tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, dia rela mati untuk itu. Allah turun tangan di dalam memberikan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar, seberapa besar, makanya ada satu statement yang mengatakan, Tuhan seberapa besar kasih-Mu kepadaku. Dia tidak menjawab, hanya merentangkan tangannya di kayu salib, lalu mati. Sebesar itulah kasih Allah. Saudara-saudara, poin yang akan saya tekankan di sini adalah poin yang pertama. Karena kita merayakan kebangkitan Kristus pada hari ini, sekarang kita melihat. Yang pertama, kita memiliki Yesus yang hidup. Saudara, Yesus di dalam pelayanannya, dia sudah pernah mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, ya. Dan coba kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ya. Ada beberapa peristiwa yang dimana memang kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Pertama, anak seorang janda yang ada di Nain, ya. Itu dia bangkitkan dari kematian. Dan yang kedua, dia membangkitkan anak perempuan Yairus. Sampai juga dia ada bilang, dia ini cuma tidur. Orang sudah kaget, tidur? Dibilang gitu ya. Dan bahkan yang ketiga, di mana dia membangkitkan Lazarus. Saudara-saudara, dalam pernyataan Tuhan Yesus ini, dia bukan cuma ngomong, ya. Istilahnya bukan saying aja, tapi dia doing, dia melakukannya. Akhirnya, dalam hal ini, pasti orang akan melihat begini. Nah sekarang nih, lu sudah mati di kayu salib. Sekarang bagaimana? Hal yang pada akhirnya kamu mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Beberapa peristiwa ini mendahului satu pernyataannya. Yang dia nanti akan buktikan. Hanya memang para murid dan mungkin juga orang lain yang mendengar. Pada hari yang ketiga anak manusia bangkit dari antara orang mati. Dan disitulah mereka sadar pada waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan tiba-tiba muncul dalam satu ruangan. Oleh karena mereka ketakutan. Para pengikut Yesus dicari betul-betul. Mereka dikunci semua ruangan itu. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Jangan takut. Saudara, kalau saya seandainya saya ada pada waktu itu bersama-sama dengan para murid. Mungkin saya juga termasuk orang yang pasti ketakutan. Wajah saya mungkin putih kayak tembok, saudara-saudara. Karena saya tahu Yesus disalib, rusuknya ditombak. Dia dikubur dengan batu yang begitu besar yang boleh dikatakan dalam satu penjelasan batu itu dengan 10 tentara Romawi yang bisa menggulingkannya. Siapa yang bisa menggeser itu? Saudara,
pada waktu itu dia mengatakan, jangan takut. Lihatlah tubuhku. Dia menunjukkan rusuknya tangannya. Baru dia ngomong, aku bukan hantu. Kalau hantu itu gak ada darah sama tulang. Saudara, dia hidup. Dan beberapa peristiwa yang menjelaskan dan mendukung pernyataan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ya, coba kita perhatikan waktu dia anaknya janda di Nain, ya, anaknya Yairus dan bahkan juga Lazarus. Orang ini meminta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan Yesus tidak pernah ngomong seperti ini saudara-saudara. Ibu, saya coba ya, saya coba. Pernah enggak Tuhan Yesus ngomong gitu? Kalau kita ya kita tidak sedikit menyaksikan bagaimana beberapa keluarga yang sebelum keluarganya menjalani satu operasi, kadang-kadang keluarga ini mendatangi dokter yang akan membedah keluarga ini saudaranya. Pak dokter tolong, Pak dokter. Kami terus berdoa supaya Pak dokter berhasil mengoperasi keluarga saya. Tapi tetap kalimatnya para dokter, saya tetap berusaha. Semuanya Tuhan yang berkehendak. Dalam peristiwa ini kita melihat, karena Yesus adalah Allah pencipta manusia, dia berkuasa untuk kehidupan manusia, dia tetap tanpa bilang, saya coba ya Bu, saya coba, enggak ada. Tetapi Tuhan langsung perintahkan, bangunlah. Enggak ada basa-basi. Lazarus saja dia bilang begini, Lazarus keluarlah. Saudara, dalam hal ini menunjukkan jelas bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk kehidupan manusia. Kita melihat di sini, akulah kebangkitan dan hidup. Allah inginkan bahwa di dalam kebangkitan manusia di mana orang-orang yang dia bangkitkan dan juga orang-orang yang dia sembuhkan, perhatikan. Yesus juga tidak ingin kamu juga mengalami kesembuhan baik cuma hanya secara fisik. Tetapi imanmu juga mengalami kebangkitan, kehidupan di hadapan Tuhan. Makanya setiap di dalam pelayanan Tuhan Yesus dalam penyembuhan, dia sudah bilang begini, imanmu menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, inilah iman yang paling utama. Kebangkitan dan hidup, aku pun juga bisa memberikan kepadamu kehidupan di saat kamu percaya kepadaku. Saudara, di dalam Injil Yohanes juga Tuhan memberikan satu gambaran masalah kehidupan dengan satu gambaran bahwa dia adalah air hidup. Ya. Pada waktu dia bersama dengan perempuan Samaria di sumur. Kamu tidak akan haus lagi bila kamu minum air kehidupan itu. Dan berikutnya, ada juga Tuhan berikan gambaran bagaimana aku adalah roti hidup. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, dengan kebangkitannya kita ada pengharapan. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita memiliki pengharapan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Paulus menjelaskan tanpa kebangkitan Kristus sia-sia iman kita. Sia-sia pemberitaan Injil kita. Karena Allah kita adalah Allah yang mati. Saudara, inilah yang memberikan satu pengharapan dan kekuatan bagi Paulus di dalam menyampaikan firman Tuhan. Walaupun dia mengalami pergumulan yang lebih daripada Yesus sendiri. Karam kapal hampir sudah mau mati, dikejar-kejar, dicambuk. Tetapi itulah yang memberikan satu pengharapan bahwa Allah yang diberitakan adalah Allah yang menguatkan dia. Kebangkitannya memberikan pengharapan di masa-masa yang sulit. Kebangkitannya memberikan satu pengharapan untuk kita bisa bangkit dari keputusasaan. Di mana kita menghadapi jalan buntu dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, satu cerita dalam pemerintahan Clinton,
Presiden Amerika, dia mengangkat satu teman dekatnya. Dia mengangkat satu teman dekatnya dalam staf kepresidenan, namanya Vincent Foster Jr. Orang ini sangat pintar sekali. Orang ini sangat pandai. Sehingga orang banyak sekali iri terhadap orang ini oleh karena banyak sekali kelebihannya. Dan dia menjadi satu orang kepercayaan juga Clinton pada waktu itu. Posisinya sangat baik. Tetapi di satu waktu dia pulang dari kantor sangat mengejutkan. Vincent Foster ini bunuh diri, saudara-saudara. Mereka kaget sekali. Kenapa dia mengalami satu keputusan yang pada akhirnya harus bunuh diri? Inilah yang menjadi satu hal yang kita hanya bisa berikan satu pernyataan. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena dia tidak punya pengharapan. Dia merasa bahwa tekanan hidupnya tidak ada jalan keluar. Dia tidak tahu harus menghadapinya bagaimana. Dia tidak mempunyai pengharapan. Saudara, satu cerita lagi di China. Seorang yang bernama Wang. Dia berumur 34 tahun. Peristiwa ini terjadi di tanggal 24 Maret beberapa bulan yang lalu di tahun yang sama, 2021. Dalam satu waktu di mana dia sudah cukup lama bekerja di pabrik baja, ya, di pabrik baja. Dia tanggal 24 itu dia hilang. Semua orang kaget semua mencari, laporkan kepada polisi. Kemana dia ini? Dia tidak ada izin. Tapi pada waktu itu dia melihat ada deadlock, ya, setiap pegawai masuk begitu ya, kelihatan dia masuk bekerja ini. Mulai salah satu kepolisian akhirnya bilang begini, coba kita melihat di CCTV yang di kantor kalian, di pekerjaan kalian. Akhirnya ditarik terus CCTV itu dalam waktu yang mundur. Terlihat si Wang ini, saudara-saudara, dia sempat dalam satu situasi agak malam, ya memang ada yang bekerja juga malam, tapi dia lihat ada yang sepi sedikit, dia melepaskan helmnya, dia buka baju sedikit, baru berikutnya dia melompat ke peleburan baja yang panasnya 1000 derajat lebih pada waktu itu. Dan itu ketangkap oleh CCTV yang ada. Dan itu sempat diberikan di dalam sosial media yang ada. Semua netizen bilang, mengapa dia mengakhiri hidup begitu tragis? Cek punya cek. Dia sempat main saham. 60.000 yuan. Boleh dikatakan mungkin kalau dirupiahkan sekitar 132 juta. Dia mengambil satu keputusan seakan-akan sudah tidak ada pengharapan lagi bagi dia. Satu keputusan yang boleh dikatakan sepertinya sudah tidak ada lagi jalan keluar di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, saya tidak tahu. Sudah sekian lamakah saudara berdoa? Sudah sekian lamakah saudara berharap kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab? Saya ingin memberikan satu penjelasan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berpengharapan akan memberikan satu kelegaan bagi kita. Mungkin bagi kita seperti satu pergumulan yang sudah tidak habis-habisnya. Tetapi di dalam Tuhan ada satu pengharapan yang luar biasa. Saudara, saya senang sekali tadi lagu tadi. Sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Apakah kita mengaminkan lagu ini? Sebab dia hidup. Tapi giliran waktu pergumulan itu datang, putus asa, sudah tidak ada pengharapan, bunuh diri. Saudara-saudara, di Balikpapan juga angka bunuh diri
ya tidak terlalu banyak. Tetapi lebih mengarah kepada anak-anak Tuhan. Yang pertanyaannya, anak-anak Tuhan ini rajin ke gereja. Firman Tuhan itu juga diberitakan. Jangan kita melihat seluruh Indonesia ya. Di balik papan saja. Tapi tetap yang menghabisi kehidupannya dengan bunuh diri hampir juga rata-rata anak Tuhan. Apakah mereka yang sering kali mendengarkan firman Tuhan, yang firman Tuhan juga memberikan satu kekuatan, memberikan pengharapan dengan khotbah-khotbah semua hamba Tuhan seperti ini, apakah itu hanya masuk kanan keluar kiri atau masuk kanan keluar kanan lagi mental saudara-saudara? Tidak ada satu kekuatan dan penghiburan yang bisa menguatkan kita. Tidak ada pengharapan sekali pada waktu kita masuk di dalam pergumulan. Satu peristiwa saya tutup yang kita tahu, ada satu kapal yang tenggelam yang pernah saya juga khotbahkan juga dalam perenungan kita beberapa tahun yang lalu, bahwa ada beberapa orang, ya kapal feri ini tenggelam dan sekian ratus orang meninggal. Ada beberapa orang yang selamat. Pada waktu itu setelah mereka diselamatkan, badan mereka sudah sampai beberapa hari dia terapung-apung di laut ya. Badan mereka sudah sampai keriput betul ya. Kaki mereka sempat ada yang rusak-rusak oleh karena dimakan ikan kecil-kecil. Dan mereka dikatakan, kenapa kamu bisa bertahan hidup? Pertama dia bilang, kami berusaha makan, paling tidak baju kami, ikat pinggang kami makan untuk kami bisa bertahan hidup. Selain itu bagaimana kalian bisa bertahan hidup lagi? Para wartawan mewawancarai mereka. Mereka bilang begini, kami punya pengharapan sih, nanti pasti ada helikopter yang akan datang untuk melihat kami yang lagi terapung-apung ini. Saudara-saudara, pengharapan itu seperti satu bensin, bahan bakar untuk kita bertahan terus menghadapi kehidupan kita sebelum Tuhan memanggil kita. Pengharapan itulah yang menjadi satu bahan bakar untuk kita bisa bertahan melewati waktu-waktu yang ada. Kalau kita tidak punya pengharapan, habis. Makanya lengkap, iman, pengharapan, kasih. Kalau cuma iman saja, tidak cukup kalau tidak ada pengharapan. Saudara-saudara, kebangkitannya memberikan pengharapan bagi kita. Saya ingin kita mengaminkan ini, bahwa dia adalah Yesus yang hidup, yang bisa memberikan satu pengharapan yang baik, yang jelas bagi kita untuk melewati masa-masa ini. Saya yakin peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita, lihatlah Tuhan yang terus memberikan pengharapan bagi kita. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang sungguh memberikan kami kekuatan untuk kami berharap kepadamu. Allah yang hidup yang memberikan kami kekuatan untuk kami bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang masih mengasihi kami dengan bukti Tuhan terus memberikan firman Tuhan yang boleh menegur kami, menasehati, mengevaluasi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.